Jangan sampai kita melakukan pembantaian, kita berlutut tidak adil kepada orang seperti sosok seorang ulama, Syekh Panji Gumilang dengan pesantren Az-Zaitunnya. Please, bertahun-tahun beribu-ribu anak umat santri dan orang tua mempercayakan anak-anak mereka dididik di sana. Panji Gumilang yang merupakan tokoh di Pondok Az-Zaitun ini, tindak pidananya akan kita selesaikan agar tidak selalu menjadi isu setiap ada event politik. Jadi Az-Zaitun itu tidak boleh lagi berlarut-larut sampai 20 tahun seperti sekarang, karena tahun 2022 udah muncul. Setiap muncul lalu hilang lagi, mau pemilu muncul lagi. Sekarang selesaikan. Mengherankan, Ali Mokhtar Ngabalin membela Panji Gumilang mati-matian di saat Menko Polhukam Mahfud MD akan memenjarakan Panji Gumilang dengan sederet bukti mengejutkan. Salah satunya, Mahfud menemukan dokumen bahwa Al-Zaitun didirikan oleh organisasi NII yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Lalu, adakah maksud tertentu Ali Ngabalin melakukan pembelaan terhadap Panji Gumilang? Hari ini orang masih bicara tentang negara Islam. Logika apa dipakai? Hey, please. Kalau orang-orang yang mantan, bekas, Kang Asep dan lain-lain, semua testimoni ini apakah bisa menjadi alat dan barang buktikah? Ataukah kita masih tidak percaya kepada polisi dengan proses yang ada? Makanya berkali-kali saya bilang, dalam situasi seperti begini, mari kita menyerahkan seluruhnya kepada institusi negara yang namanya Kepolisian Republik Indonesia. Saya pernah menjadi anggota NII dalam tanda petik ya. Jadi tahun 95-96 Kiai. Jadi sebetulnya dari mulanya itu adalah ada teman tetangga gitu ya, ngajakin. Waktu itu kan saya masih aktif di remaja masjid begitu kan, di daerah Kemayoran. Lalu ada tetangga yang ngajakin saya untuk ikut kajian gitu. Kalau di masjid kan pengajian biasanya. Nah itu kajiannya saya ikutin karena memang pada saat itu saya ya suka mengikuti berbagai kajian gitu ya, saya ikut gitu. Nah lalu dalam beberapa kali pertemuan ini kok ngajinya itu arahnya ke ini, yaitu tadi sudah mengarah ke mengatakan bahwa Indonesia saat ini berada di periode Mekah, belum kita sedang menuju ke periode Madinah. Lalu dakwah-dakwahnya itu melulu terkait dengan ini, bagaimana mendirikan negara Islam, lalu yaitu ayat-ayat tentang infak dan sebagainya itu. Ya, jadi sebetulnya ketika 2-3 kali pertemuan itu saya sudah mencium hal yang menurut saya pada saat itu konteks NII pada saat itu ya, ada sesuatu yang tidak beres begitu. Memang kelihatannya ideologi mereka adalah memperjuangkan negara Islam. Tapi dalam prakteknya saya kira adalah orang-orang ini memanfaatkan nama Islam atau semangat untuk memperjuangkan negara Islam tapi untuk menghimpun dana. Menurut saya begitu. Nah ini yang menjadi pertanyaan masyarakat besar, apakah ini akan diselesaikan atau dibiarkan supaya masyarakat marah? Nah ini kan akan menjadi persoalan ke depan, apalagi 2024 sudah dekat. Orang pasti akan melihatnya jangan-jangan politik. Dan di NI sudah terbukti 2004, suara Al-Zaitun masuk ke partai PKPB yang notabene dulu masih keluarga Cendana ya kan, Pak Tutut sama Pak Wiranto. Ini kan memang bukan produk agama, ini produk politik sekali lagi. Jadi dalam dunia politik, kami yang jadi korban. Bak kebal hukum, rupanya Ponpes Al-Zaitun pimpinan Panji Gumilang dicurigai sebagai produk politik. Di sisi lain, nama Ali Mokhtar Ngabalin mendadak menjadi perhatian banyak orang di tengah kontroversi pondok pesantren Al-Zaitun. Ngabalin yang kini menjabat sebagai tenaga ahli utama di kantor staf Presiden Republik Indonesia dengan tegas membela Panji Gumilang yang merupakan pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Padahal, saat ini Panji Gumilang telah terbukti melakukan pelanggaran pidana, di mana kasusnya tengah diselidiki oleh Bareskrim. Mahfud MD dalam hal ini telah menemukan bukti, Panji Gumilang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, dengan nilai agregat, 16 triliun rupiah. Terdapat ratusan rekening,
yang kini telah dibekukan oleh Mahfud MD. Menurut kesaksian para mantan pengikut Panji Gumilang, mereka mengaku sering ditipu dan diperas oleh Panji Gumilang mengatasnamakan agama. Oh iya, kisarannya saya katakan agregat ya. Kalau TPPU itu agregat. Itu jumlahnya 16 triliun. Oke. Ya, 16 triliun yang sudah resmi dan kita informasikan juga ke istana, ke presiden bahwa kisaran putaran uangnya tuh 16 triliun lebih dari rekening-rekening yang ada itu. Ya, rekening yang yang atas nama Panji Gumilang sendiri 256 gitu. Kemudian ada rekening institusi, ada Pondok Az-Zaitun, yayasan ini, yayasan itu dan seterusnya. Itu selebihnya dari 256 atas nama Panji Gumilang itu, sisanya mencapai 367 seluruhnya itu yang atas nama institusi atau perorangan-perorangan yang punya kaitan dengan Panji Gumilang. Kan memang ini lembaga didirikan oleh NII. Jadi saya kira pemerintah ini jangan main-main lah. Pemerintah jangan menutup mata terhadap aspirasi masyarakat. Karena desakan untuk membina atau bukan hanya membina ya, artinya mungkin langkah paling bijak mungkin merestrukturisasi minimal mengambil alih. Ini diambil alih oleh pemerintah. Karena kalau tidak ya sekali lagi pemerintah saya kira harus serius lah menangani persoalan ini. Kalau memang tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Mau sampai kapan? Ini udah 30 tahun, hampir 30 tahun persoalan ini gitu. Dan NII sejak awal berdiri sampai hari ini tidak pernah ditetapkan oleh pengadilan sebagai organisasi terlarang. Padahal yang baru berdiri seperti JI, JAD semuanya sudah. Berarti gitu. ya Ada yang main-main. Saya di sini melihat bahwa negara dan masyarakat kalah. Kalau Az-Zaitun tidak dibubarkan. Memang ada apa dengan Al-Zaitun ya, ponpesnya? Ya kan bagaimanapun ini kan lembaga yang didirikan oleh Panji, seorang NII yang ideologinya bermasalah. Dan Panji adalah pemimpin yang absolut di situ. Gitu. Artinya kalau untuk apa kalau Panjinya ditindak kemudian gerbongnya tetap bergerak? Oke. Saya kira ini waktu yang tepat karena saya kira kasus terkait dengan Az-Zaitun, dengan Panji Gumilang ini kan sudah bergulir sangat lama. Saya kira dari tahun ke tahun selalu ada persoalan yang muncul, berbagai kasus itu muncul gitu ya. Tapi selama ini kan mungkin baru sekali 2 kali kan beliau berhasil dipidanakan. Tapi banyak kasus itu menjadi gak jelas gitu ya. Bahasa Jawanya tuh belgedes gitu. Nah oleh karena itu saya kira ini waktu yang tepat kalau memang berbagai pihak itu menduga bahwa Panji Gumilang itu melakukan tindak kriminal, bahkan kemudian sekarang sudah mengarah ke terorisme. Nah ini waktu yang tepat lah gitu.